Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tentu ya, big boy. Selamat siang Mas, Selamat siang Ibu, Sampurasun. ini dengan Mas Restu saya berbicara. Mohon beras. Berarti ini dengan Mas Restu ya yang sudah melakukan janji dengan asisten konselor saya tadi. Iya Ibu, betul. Baik. Sebelumnya Mas Restu di sini biasanya itu yang datang ke sini adalah orang-orang yang memiliki masalah, orang-orang yang ingin didengarkan, dan orang-orang yang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu sebelumnya Mas Restu apakah sudah pernah melakukan konseling? Jujur saja Ibu, saya belum pernah melakukan sesi konseling seperti ini. Ini pertama kali dalam hidup saya. Jadi saya merasa agak canggung sedikit. Oh baik, jadi di sini Mas Restu belum pernah melakukan konseling ya? Jadi terus, mohon Ibu. Oke. Sebenarnya dari tadi Mas Restu memakai bahasa Sunda, apakah Mas Restu berasal dari Sunda? Ya betul sekali, saya asli dari Sunda Bu. Oh, daerah? Daerahnya daerah Pangandaran saya Bu. Oh, daerah Pangandaran. Iya. Lalu sekarang kesibukannya apa Mas? Kalau sekarang saya sih dari ini Bu kuliah. Kuliah. Di Universitas Islam Negeri, Profesor Sekuler Jupri, Purwokerto. Oh, saya tahu tuh Mas kampus itu. Semester berapa kalau boleh tahu Mas? Sekarang habis semester 6 Bu. Oh, semester 6. Mohon. Oke, baik sebelumnya Mas Restu, di sini kita mensepakatkan dulu ya, kita selama sesi konseling melakukannya dengan bahasa Indonesia. Apa tadi Bu? Nggak apa-apa. Jadi karena saya hanya mengetahui sedikit saja terkait bahasa Sunda, apakah Mas Restu sepakat dengan memakai bahasa Indonesia ke depannya? Ya, sepakat Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini karena Mas Restu belum pernah melakukan sesi konseling, saya jelaskan terlebih dahulu dan sedikit perkenalan tentang diri saya terkait konseling seperti itu apa ya Mas? Ya, boleh Ibu. Oke, jadi konseling itu merupakan suatu pertemuan antara saya sebagai konselor dengan konseling yaitu Mas Restu untuk menyelesaikan masalah, terus mendengarkan permasalahan atau mendengarkan cerita dari konseling, dan supaya konseling itu dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, di sini juga saya sebagai konselor terikat dengan asas kerahasiaan, di mana semua cerita yang Mas Restu sampaikan kepada saya itu akan terjamin kerahasiaannya Mas. Nah, saya harap di sini Mas Restu dapat menjelaskan dengan sesuai keadaannya Mas Restu sendiri. Lalu di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana di sini Mas Restu datang ke sini bercerita di sini dengan hati yang sukarela. Apakah benar? Ya, sekali Ibu. Baik. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Warmediana. Mas Restu dapat manggil saya dengan Bu Restuti. Di sini saya sebagai konselor yang bertugas di kantor sehari ini. Lalu jadi di konseling pada kali ini juga kita terbatas oleh waktu ya Mas. Kita sepakati bahwa konseling kali ini dengan 90 menit saja. Apakah Mas Restu setuju? Setuju Ibu. Oke, baik. Jadi untuk konseling pada kali ini kita sepakati dengan 90 menit. Lalu Mas Restu ada keperluan apa ke sini? Saya sih hanya ingin menyampaikan keluh kesah saya sih Bu. Saya hanya ingin didengarkan oleh Ibu. Saya hanya ingin bercerita berbagai macam masalah-masalah yang saya alami, terlebih di belakangan hari-hari ini Bu. Jadi tujuan saya di sini hanya ingin menyampaikan saja ke Ibu supaya saya bisa merasa lebih lega saja Bu. Baik, jadi apa nih yang menjadi beban dari Mas Restu sendiri? Iya Bu.
Sebetulnya saya sebagai orang Sunda itu yang dimana memiliki budaya ramah dan aman, saya memiliki sebuah sifat yang ini Bu, mungkin orang-orang umum juga dapatkan. Saya memiliki sifat nggak enakan sama orang lain Bu. Gak enakannya itu kayak gimana ya Bu, kayak tidak bisa menolak permintaan orang lain. Kemudian juga saya kan sering juga ditanyai banyak hal, karena saya dianggap tahu banyak hal, terus juga saya dianggap mudah untuk diajak komunikasi dan sebagainya. Tapi hal itu semua malah menjadi saya merasa risih, saya merasa terganggu, saya merasa terbebani oleh semua keadaan yang saya alami belakangan ini Bu. Seperti itu sih yang saya alami sekarang. Saya memahami perasaan yang Mas Sisto sekarang ada. Jadi di sini Mas Sisto merasa terbebani akan perbedaan suku ya Mas. Di sini karena Mas Sisto dari suku Sunda, dan kalau boleh tahu teman-temannya Mas Sisto dari suku, kebanyakan suku mana nih? Kalau teman-teman saya sekarang saat ini kebanyakan dari suku Jawa. Iya, Jawa. Karena dari perbedaan suku ya Mas, jadinya Mas itu yang memiliki latar belakangnya ramah dan sifat yang tidak enakan ketika bertemu dengan suku Jawa yang notabene-nya ini mengharuskan orang lain untuk ikut dengan suku Jawa. Jadinya langsung merasa terbebani seperti itu. Iya, betul Bu. Baik, kebanyakan ini yang merasa bergantung ke Mas Sisto ini dari anak-anak yang seperti apa Mas? Dari anak kelas atau anak dari anak kampungnya Mas Sisto atau dari mana? Ya kalau yang seperti itu kebanyakannya di anak kelas Bu, karena di perkuliahannya. Saya banyak gaul itu di perkuliahan, karena sehari-hari kehidupan saya cuma berangkat kerja dan cuma saja. Jadi interaksinya yang banyak sangat teman-teman kelas seperti itu, baik dalam di kelas sendiri ataupun di luar kelas, kayak misal di chat kayak gitu online, seperti itu. Oh baik, jadi kalau misalnya di pondok itu Mas Sisto tidak memiliki beban ya Mas? Enggak, kalau di pondok saya merasa enjoy aja. Enjoy saja, tidak ada teman yang selalu bergantung dengan Mas Sisto. Enggak ada. Bersyukur saya sih enggak ada. Semuanya sama rata saja di sana. Jadi karena di sini merasa terbebani oleh kebanyakan ini dari anak kelas ya Mas? Iya betul. Baik. Lalu biasanya nih anak-anak kelas ini bergantungnya seperti apa Mas? Dalam hal apa? Ya contohnya seperti itu, kayak bertanya mengenai tugas, kemudian bertanya mengenai berbagai permasalahan kelas, kemudian ditanyai berbagai pertanyaan mengenai kampus kah, fakultas kah, jurusan kah, kemudian juga bertanya berbagai macam-macam pertanyaan mengenai kayak teman dan sebagainya, dosen, tugas, deadline, dan banyak hal ya. Sering kapan ya Mas Sisto di sini karena Mas Sisto dijadikan sebagai acuan atau sebagai tempat untuk ditanyakan ya. Sepertinya Mas Sisto ini memiliki pengetahuan yang sangat luas ya Mas. Kalau saya sih merasa biasa saja sih Bu, karena saya dianggap memiliki wawasan yang luas juga enggak, tapi saya hanya kebetulan tahu saja, karena saya tahu juga kan cara dari belajar itu kan nggak perlu di kelas saja, baik mau di pondok ataupun di luar kelas. Ya saya belajar, tapi belajarnya bukan belajar secara teori, itu belajar secara pengalaman. Jadi saya menyimpan berbagai pemahaman yang saya pahami di otak secara baik-baik. Namun di satu sisi lain ternyata itu menjadi ladang yang enak bagi teman-teman saya untuk bertanya berbagai macam seperti itu. Baik, lalu ketika Mas Sisto sedang meminta pertolongan atau Mas Sisto butuh pertolongan, Mas Sisto mintanya ke siapa? Saya sih mintanya ke teman-teman yang mau sih, tapi kebanyakan yang saya mintain tolong pada nggak mau, pada nggak respon seperti itu. Jadi saya merasa sedih sekali dan merasa menyesal. Kadang saya merasa murung, males kayak gitu sih. Saya paham dengan perasaan Mas Sisto yang dimana di sini Mas Sisto merasa kesal, merasa marah dengan teman-teman Mas Sisto yang dimana ketika Mas Sisto sudah menjadi tempat mereka untuk bertanya, minta pertolongan, namun ketika Mas Sisto butuh pertolongan malah tidak ada yang mau bantu Mas Sisto begitu ya. Iya betul sekali Bu. Lalu ada hal lain lagi tidak
Mas dari teman-teman mahasiswa yang menjadi apa ya sedikit kekesalan di diri mahasiswa sendiri? Ya kesel Bu. Jadi banyak tuh teman-teman yang saya tuh kayak semena-mena karena saya tuh tahu tahu dari saya bahwa saya tuh nggak enakan, saya tidak bakal menolak permintaan teman saya. Jadi mereka tuh kayak berlaku melakukan saya tuh semena-mena, seenaknya, seenak tidak kayak gitu loh. Kayak pemerintah ini itulah. Nah, di situ saya sangat tertekan, saya sangat pusing, saya hampir frustasi sampai saya udah apa namanya males lah untuk ketemu lagi bersama teman-teman seperti ini. Jadi di sini mahasiswa merasa malas ya dengan teman-teman mahasiswa di mana ketika mahasiswa apa ya kayak ditanyain terus-menerus mahasiswa menjadi jengkel ya Mas. Iya betul sekali Bu. Lalu dari diri mahasiswa sendiri nih untuk mengatasi hal itu, hal kesal itu, hal marah itu bagaimana Mas? Sebetulnya saya masih bingung ya Bu, karena mengenai perasaan gak enakan ini saya sudah terbentuk dari SMP. Jadi untuk menghilangkan ketidakenakan ini saya susah sekali Bu. Jadi sampai sekarang pun saya masih terbawa kayak gitu. Terus kesalahan yang saya rasakan ya Bu, ya sekarang jadi mengurangi untuk ditanyain sama pun banyak hal, tapi saya masih bingung juga terkadang saya tangan itu otomatis langsung menjawab semuanya kayak gitu. Jadi udah mendarah daging lah sikap gak enakan dan sikap untuk memberi pertolongan ke orang lain, mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri, seperti itu. Dari sini Mas itu mengalami kesusahan ya dalam mengatasi hal tersebut. Iya betul sekali itu. Nah, dari permasalahan yang sedang mahasiswa alami ini terkait kesalahan dan perasaan-perasaan mahasiswa, dampak dari masalah ini di kehidupan mahasiswa itu seperti apa, Mas? Dampak yang saya rasakan belakangan ini seperti ini loh Bu, saya jadi mudah capek, mudah lelah, mudah menghadapi kenyataan hidup, terus juga kayak malas buat berinteraksi dengan sesama lagi kayak gitu. Saya kayak mengurangi saja. Tapi terkadang jika saya terpaksa depan mereka dan belakang mereka tuh kayak berbeda perlakuannya itu saya seperti itu. Jadi kayak ya sudahlah saya jalani aja seperti itu. Di depan mereka ya saya kayak membantu seperti itu. Tapi di belakang mereka saya kesal kayak gitu. Tapi ya mau gimana namanya juga saya keenakan ya Bu, sudah sekali saya itu mengurangi rasa keenakan itu. Lalu dari masalah tersebut apakah mahasiswa ingin solusi supaya dapat menyelesaikan permasalahan seperti itu, Mas? Iya Bu, saya sangat ingin sekali karena selama ini saya merasa terbebani saja bahwa perasaan saya yang gak enakan itu. Lalu solusi yang diinginkan oleh mahasiswa itu seperti apa? Saya berpikir ini loh Bu, jadi teman-teman boleh minta tolong sama saya, tapi ya jangan terlalu sering juga. Terus juga tolong pikirkan yang diminta tolongnya juga. Ketika yang diminta tolong itu sedang kesusahan, sedang dalam keadaan kurang baik, atau sedang dalam keadaan istilahnya ada halangan dan gangguan, tolonglah jangan dipaksa, jangan diminta dulu, menunggu kondisi yang sesuai. Saya benar seperti itu, tapi untuk pengalamannya saya selama ini belum menemukan seperti itu. Baik, lalu kira-kiranya dari mahasiswa ini ada sedikit gambaran tidak langkah-langkah yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Untuk langkah-langkah belum kepikiran Bu, tapi saya kepengen berkeinginan untuk bisa membatasi orang-orang teman-teman saya ini minta tolong pada saya. Kemudian juga saya bisa membatasi rasa nggak enakan di saya supaya nggak berlebihan, supaya dampaknya juga tidak besar pada diri sendiri loh Bu. Jadi biar sama-sama enak aja, saya enak, teman saya enak. Jadi saya hanya berkeinginan dan bisa untuk sedikit mengurangi porsi saya dalam masa keenakan. Ya, sebesar kayak bisa berani menolak, syukur saya bisa berani menolak, dan syukur juga saya bisa mengendalikan perasaan keenakan saya.
Baik, berarti di sini Mas sudah memiliki solusi ya terkait permasalahan yang Mas Restu hadapi, yaitu di mana ketika Mas Restu dimintai pertolongan, Mas Restu ini membatasi atau memberikan batasan kepada teman-teman Mas Restu dan membuat porsi bagi teman-teman Mas Restu untuk meminta pertolongan kepada Mas Restu supaya dua-duanya ini tidak ada beban ya Mas dari pihak Mas itu sendiri dan dari teman-teman Mas itu sendiri. Iya betul sekali seperti itu. Dan supaya ketika Mas itu dimintai pertolongan oleh orang lain, Mas itu dapat menolong, dan ketika Mas itu meminta bantuan, teman Mas itu dapat menolong. Iya Gitu. betul sekali itu. Baik, mungkin ada solusi yang lain yang ingin disampaikan oleh Mas itu? Kalau solusi yang lain saya hanya berkeinginan ini Bu, menghilangkan rasa keenakan, tapi saya tidak bisa. Itu solusi yang saya inginkan. Tapi kalau untuk solusi yang secara jangka pendek, saya pengen bisa bilang tidak, stop untuk pada teman-teman yang terlalu sering ditolong pada saya. Betul sekali Mas. Jadi sebagai manusia meminta pertolongan itu sangatlah baik ya Mas. Namun ketika Mas Restu menjadi mengabaikan diri Mas Restu sendiri, maka itu akan menjadi hal yang merugikan untuk diri Mas Restu sendiri. Oleh karena itu, Mas Restu dapat lebih untuk egois dalam arti ke diri Mas Restu sendiri. Jadi Mas Restu harus fokus pada diri sendiri, Mas Restu harus lebih mencintai diri Mas Restu sendiri, dan ketika orang lain meminta pertolongan, Mas Restu hanya sebagai jembatan bagi orang ini. Mas Restu tidak perlu untuk menyelesaikan sampai tuntas permasalahan orang lain. Jadi di sini Mas Restu dapat fokus dengan misalnya me time, melakukan hobi-hobi yang Mas Restu sukai, atau bertemu dengan orang-orang yang disayang oleh Mas Restu. Seperti itu. Mungkin bisa diterima atau tidak Mas? Ya sih Bu, jujur saja saya tidak terlalu perhatikan diri sendiri, saya juga jarang mengapresiasi diri saya sendiri, juga saya belum pernah dan jarang untuk me time gitu loh, untuk menikmati keadaan diri sendiri secara apa ya, secara bebas gitu loh, tanpa terikat dengan siapapun. Kayak gitu sih Bu, kurang lebihnya. Jadi untuk kedepannya ya Mas Restu, di sini kita fokuskan untuk lebih ke diri Mas Restu sendiri, dengan me time, dengan melakukan hobi, atau dengan fokus dan mengapresiasi diri Mas Restu sendiri. Mungkin bisa juga nih ketika Mas Restu bangun, Mas Restu bercermin dan mengatakan afirmasi-afirmasi positif ke diri Mas Restu sendiri. Saya bisa, saya berganteng, atau saya bisa, saya ini berharga untuk diri saya sendiri dan saya bermanfaat untuk orang lain, namun saya harus mengutamakan diri saya sendiri. Seperti itu Mas Restu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukan dan solusinya Ibu. Saya merasa sedikit lega mengenai masalah saya hadapi saat ini. Alhamdulillahnya sekarang Mas sudah merasa lebih lega, dan dari kesimpulan konseling tadi dapat disimpulkan bahwa di sini Mas Restu mengalami masalah terkait pertemanan Mas Restu, yang dimana Mas Restu menjadi terbebani dari teman-teman Mas Restu yang bergantung dengan Mas Restu sendiri. Lalu untuk solusinya di sini Mas Restu sudah memiliki dua ya. Yang pertama itu mencoba untuk bilang tidak dan mengurangi rasa nggak enakannya. Ya betul itu. Yang kedua, Mas Restu di sini fokus terhadap diri Mas Restu sendiri dengan me time, dengan afirmasi positif. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas? Saya rasa cukup Bu. Oke, cukup. Baik, sekarang melihat waktu karena ini sudah 90 menit ya Mas, dan sesuai dengan kesepakatan kita tadi di awal bahwa konseling pertemuan pada kali ini hanya 90 menit saja. Jadi kita akhirnya sampai di sini. Ketika Mas Restu ingin bercerita kembali atau dirasa Mas Restu ingin menyelesaikan masalah yang lainnya, kita bisa jadwalkan di sesi konseling berikutnya. Seperti itu Mas. Nah, mungkin cukup sekian sesi konseling pada kali ini. Terima kasih Mas Restu, dan supaya Mas Restu dapat fokus pada diri Mas Restu sendiri. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama Mas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mas. Selamat siang Ibu. Siang.